Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhat tullab wa talibat, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Kita sampai di bab man tabarraka bisyajaratin aw hajarin wa nahwihima, di dalil yang kedua. An Abi Wafidin Al-Laythi qala. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Wafid Al-Laythi. Nama asli beliau adalah Harith ibn Auf. Beliau adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke daerah Hunain. Ya, pada saat itu mereka keluar untuk berperang melawan kabilah Hawazin. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Nah, ketika keluar itu mereka baru saja keluar dari kekufuran. Keluar dari masa kekufuran. Jadi mereka baru masuk Islam. Kemudian pada saat itu mereka melihat walil musyrikina sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Jadi mereka melihat bahwa orang-orang musyrik itu mempunyai pohon bidara, sidrah, yang mereka itu mengunjunginya, mendatanginya, dan juga menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Yang disebut apa? Yuqalu laha dhatu anwat. Disebut dhatu anwat. Dan melihat hal itu, dan juga mereka melewatinya. Famararna bisidrah. Maka kami melewati sidrah itu. Ya, jadi melihat hal itu, mereka melewatinya. Kemudian mereka faqulna, maka kami katakan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Jadikanlah untuk kami, buatkanlah untuk kami dhatu anwat, sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat. Iya, jadi mereka ingin hal sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya, karena mereka tadi apa? Baru saja keluar dari kekufuran, mereka baru masuk Islam. Jadi perkara kesyirikan itu adalah masih samar untuk mereka, sehingga mereka memohon atau meminta hal yang sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar. Beliau bertakbir sebagai bentuk ta'ajjub terhadap apa yang mereka katakan. Nabi heran. Innahas sunan. Lalu Nabi SAW mengabarkan kepada mereka, sesungguhnya itu adalah tradisi, kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israila li Musa. Demi jiwaku yang berada di tangannya, yang kalian katakan itu adalah sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Musa alaihi salam. Apa kata Bani Israel kepada Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Itulah kata Bani Israel kepada Musa alaihi salam. Hal itu terjadi ketika Bani Israel melihat patung, sehingga mereka ingin dibuatkan patung sebagaimana orang-orang musyrik pada zaman itu menyembah patung. Mereka meminta kepada Musa untuk dibuatkan patung juga. Lalu apa yang dijawab oleh Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya kalian adalah kaum yang tidak mengetahui. Ya, jadi permintaannya sama sebagaimana Bani Israel. Kalau umat Islam tadi yang baru masuk Islam, yang masih samar
terhadap mereka perkara kesyirikan, mereka meminta untuk dibuatkan Datu Anwat. Sedangkan Bani Israel meminta untuk dibuatkan sesembahan, dibuatkan patung, sebagaimana orang-orang musyrik pada zamannya berbuat demikian. Maka Nabi mengingatkan hal ini kepada mereka. Ayat ini adalah di surat Al-A'raf. Kemudian ada hadis di situ, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunan-sunan, mengikuti tradisi-tradisi, hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Ya, kemudian kita lihat penjelasan beliau di bawah. Di sini wad dalil tsani, dan dalil yang kedua hadis Abi Wafid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hadis, sampai akhir hadis. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Wa huwa kadzalika fa isnaduhu sahih. Dan juga demikian isnadnya adalah sahih. Kemudian wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamah, dan sisi pendalilan maksud dari bab ini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Nah, inilah sisi pendalilannya pada kalimat ini. Kemudian beliau menjelaskan fattabarruku bil asjari fihi nau'u ta'lih laha. Maka bertabarruk dengan pepohonan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin tadi, yaitu bertabarruk dengan pohon bidara. Apa kata beliau? Fihi nau'u ta'lihin laha. Di dalamnya ada jenis penyembahan terhadapnya. Wamtila'ul qulubi bita'zimiha, dan penuhnya hati dengan pemuliaan terhadapnya, terhadap pohon tadi. Faqara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ayah musaddiqatan lihalihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tadi di surat Al-A'raf musaddiqatan lihalihim, yaitu untuk membenarkan keadaan mereka. Lah, bagaimana keadaan mereka kok dibenarkan? Annahum talabu amran min umuri syirki, bahwasanya mereka itu telah meminta satu perkara yang perkara itu termasuk dari perkara-perkara kesyirikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka tentang hal itu. Kemudian beliau menjelaskan wa makna qaulihi fil hadis, dan makna perkataan beliau di dalam hadis, yanutuna biha aslihatahum ay yu'alliqun. Jadi yanutun artinya yu'allikun, yaitu menggantungkan senjata-senjata mereka biha di pohon bidara tadi, yu'alliqun. Wal anwatu ay at-ta'aliq. Al anwat artinya adalah at-ta'aliq, yaitu gantungan-gantungan, sesuatu yang digantung-gantungkan di sana itu. Kemudian di akhir dalil yang kedua, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi orang yang sebelum kalian. Maka ini maknanya adalah kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita agar kita tidak mengikuti tradisi, kebiasaan yang mereka lakukan. Nah, kita dilarang untuk mengikuti atau menyerupai orang-orang musyrik sebagaimana dalam hadis ini. Maka kita jangan mengikuti mereka. Kemudian kita juga dilarang agar kita tidak bertabarruk dengan pepohonan. Hendaknya kita bertabarruk dengan hal-hal yang dibolehkan oleh
oleh syariat. Ya bahkan pada hadis yang lain Nabi mengabarkan kalian akan mengikuti cara-cara mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka walaupun sampai masuk ke lubang dhab ya. Ini adalah kabar dari beliau bahwasanya kita jangan sampai mengikuti apa yang mereka lakukan. Jangan sampai tasyabbuh kepada mereka. Karena agama kita sudah sempurna, hendaknya kita melakukan apa yang sudah diajarkan oleh agama kita, bukan malah mengikuti tradisi orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang kufur. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.